Makasih ya Rafid. Agak mundur Kang. Terlalu gelap. Fitnah. Sejarah dunia binaraga di Indonesia secara umum dan juga Sumatera Selatan. Oh iya, terima kasih atas pertanyaannya. Pertama-tama saya perkenalkan, nama saya Komar Gitayana, atlet nasional. Saya bergelut di dunia binaraga khususnya dari tahun 1991. Nah, perkembangannya menurut saya sampai saat ini sangat bagus sekali. Cuma sangat disayangkan perkembangan yang bagus ini dinodai atau banyak penodaan di dunia binaraga dengan penggunaan drug gitu. Pada dasarnya sih perkembangan sangat bagus, cuma sangat disayangkan dengan adanya penggunaan drug atau yang sebenarnya steroid dan turunannya. Bagaimana drug ini bisa menyebar gitu di dunia binaraga gitu, khususnya di tempat-tempat fitness itu bagaimana Pak? Pada awalnya sih mungkin ya kebanyakan orang kalau yang saya perhatikan memang kita dengan olahraga latihan di tempat gym atau di fitness itu memang pada dasarnya adalah tujuannya untuk kesehatan, di samping itu untuk prestasi. Nah, di saat-saat prestasi itu udah mentok, udah stagnan atau jalan di tempat, orang akan mencari cara lain supaya perkembangan badannya itu lebih signifikan, supaya prestasinya lebih naik. Tapi kebanyakan orang dengan prestasi yang naik itu mereka mengabaikan sesuatu yang paling dasar, yaitu kesehatan, yang pada dasarnya itu merupakan tujuan awal atau tujuan utama, itu yang sering dilupakan gitu. Nah, dengan dilupakannya kesehatan tersebut, mereka akan mencari suatu prestasi yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Nah, mereka akan melupakan kesehatan yang merupakan dasar atau fondasi dari tujuan olahraga tersebut. Yaitu, dan perkembangannya di Indonesia, di Sumatera Selatan sendiri, menurut saya sangat mengkhawatirkan sekali. Nah, dengan banyak sebetulnya sudah banyak yang menjadi korban, baik di daerah Jawa ataupun Sumatera. Teman-teman kita sudah banyak yang meninggal di usia rata-rata 40 tahun ke bawah. Nah, itu sangat disayangkan sekali kayak itu. Mereka menjadi korban dari penggunaan drug atau yang sebutnya steroid dan keturunannya. Pak, bisa dijelaskan klasifikasi drugs dalam dunia binaraga itu apa aja Pak? Sebetulnya penggunaan di dunia olahraga, terutama di binaraga itu sudah termasuk paling banyak dibanding cabang-cabang olahraga lain kayak itu. Dia ada untuk membantu pengeringan tubuh, ada membantu buat menambah kekuatan atau power, ada yang membantu buat membesarkan atau size ukuran yang jauh lebih besar. Jadi banyak sekali jenis-jenisnya dibanding dengan cabang-cabang olahraga lain kayak itu. Dan perkembangannya di Indonesia menurut saya sangat sulit untuk diberantas atau untuk dibatasi ya, karena sampai saat ini pun penjualan yang online atau tidak online pun lebih banyak dijual bebas. Jadi tidak ada sebenarnya aturan yang mengatur tidak boleh menjual drug atau dia boleh steroid sejenisnya, itu tidak ada di kita. Kalaupun ada, mungkin mereka secara sembunyi-sembunyi, tapi itu pada kenyataannya mereka berjualan secara terbuka juga. Pak, apa resiko yang akan didapatkan jika menggunakan drugs dalam binaraga ini dalam jangka panjang? Dan apakah ada toleransi atau syarat boleh menggunakan drugs ini sebelum fitness gitu Pak? Sebetulnya sih drug atau steroid atau sejenisnya itu kan digunakan untuk pengobatan. Itu pertama seperti jenis-jenis hormon itu pada dasarnya digunakan untuk pengobatan.
Nah, terus kayak drug-drug tertentu sebenarnya diformulasikan bukan buat manusia, justru sebetulnya buat binatang. Nah, di sini adalah penyalahgunaan dari drug itu digunakan untuk orang sehat. Kita sebetulnya kita latihan, kita nge-gym, kita olahraga, yang kita butuhkan adalah makanan yang bernutrisi, yang dengan gizi seimbang, bukan menggunakan drug atau steroid atau sejenisnya. Sementara mereka yang menggunakan drug atau sejenisnya, ya efek-efek sampingnya ya kematian, kemandulan, atau mungkin laki-laki bisa keluar di putihnya keluar air susu juga bisa kayak gitu. Jadi banyak risiko yang harus kita tanggung apabila kita menggunakan drug atau steroid sejenisnya. Bapak sebagai atlet nasional, bagaimana melihat peran pemerintah dalam menanggulangi persoalan drugs ini, Pak? Menurut saya sih sangat kurang sekali ya. Yang perlu kita tanamkan adalah pertama memang kalau saya sebagai atlet memang saya tanamkan dari awal saya tidak akan pernah menggunakan drug itu pada prinsipnya. Jadi yang perlu kita tanamkan adalah pertama kesadaran kita terhadap drug itu efeknya seperti apa kayak gitu kan. Nah kedua mungkin dari pemerintah ini butuh apa ya ketegasan, kekerasan, bukan kekerasan dalam artian kekerasan fisik ya, kekerasan dalam artian menegakkan suatu peraturan itu harus keras, harus tegas. Karena selama ini teman-teman kita jadi korban tidak ada pernah ada tindak lanjutnya. Seperti apa sih penggunaan drug itu kalau misalnya di kita dilegalkan ya. Pemerintah sebaiknya bikin aturan yang melegalkan hal tersebut. Oh boleh misalnya, tapi dengan syarat misalnya ketentuan atau tidak boleh sama sekali. Jadi peraturan dari pemerintah itu harus benar-benar diterapkan di Indonesia, terutama di Sumatera Selatan. Bagi pemula yang ingin nge-gym, Pak, adakah alternatif lain selain drugs ini supaya cepat membentuk otot tubuh gitu, Pak? Ada saran? Sebagai misalnya gymmer atau seseorang yang baru menggeluti di dunia olahraga termasuk gym, yaitu yang paling dibutuhkan adalah yang paling dasar adalah motivasi atau keinginan atau niat yang kuat atau yang bulat sehingga untuk dia tujuan ke depan itu yang paling dibutuhkan. Itu adalah motivasi. Kita harus kuat dulu. Kita datang ke gym itu mau ngapain? Mau apa kita datang ke gym, kita dengan berbagai tujuan, ada yang untuk sekedar sehat, ada yang cuma nongkrong aja, ada yang cuma mencari teman, bahkan mungkin ada juga yang menjadi atlet. Tapi yang paling dibutuhkan adalah motivasi atau keinginan dari orang tersebut buat sehat dulu. Nah tentunya dari keinginan sehat itu sebaiknya didukung dengan pola makan yang baik, yang gizi seimbang. Itu kedua, ketiganya istirahat yang cukup, keempat yang terakhir mungkin kalau dibutuhkan adalah suplementasi. Jadi antara latihan, pengaturan pola makan, istirahat, dan terakhir suplementasi itu sebaiknya berjalan bersamaan atau seimbang. Kita menempatkan olahraga atau latihan sama pentingnya seperti makanan sama pentingnya seperti istirahat sama pentingnya seperti latihan. Jadi 3 atau 4 faktor itu sebaiknya berjalan bersamaan supaya tidak pincak sebelah. Kita latihan bagus, apabila misalnya istirahatnya kurang, makan cukup tidak bisa juga, karena otot dibentuk bukan waktu latihan, otot dibentuk itu waktu istirahat. Jadi waktu istirahat itu sama pentingnya seperti latihan. Nah pembentukan itu kita butuhkan apa? Yaitu nutrisi atau makanan yang seimbang. Yang disebut seimbang itu kita perlu protein, kita perlu karbohidrat, kita perlu lemak, kita perlu multivitamin dan mineral. Jadi 3 atau 4 faktor itu sebaiknya saran saya jalan bersamaan. Biar cepat ya. Kami akan saksikan lah kalau yang di